Sepasang kekasih yang masih muda ditemukan tewas di rumah mereka setelah berseteru dengan seorang wanita lewat Facebook. Kasus ini cukup menggemparkan sebuah kota kecil di pegunungan Tennessee, Amerika Serikat, yang mana kasus ini kabarnya melibatkan seorang agen CIA nakal sebagai dalang dari pembunuhannya. Mountain City adalah sebuah kota kecil dengan penduduk sebanyak 2.500 jiwa yang berada di pegunungan Johnson County, negara bagian Tennessee. Kota ini tidak begitu luas, namun penduduknya ramah dan saling membantu. Mereka bahkan hampir mengenal satu sama lain. Di sanalah tinggal seorang wanita berusia 30 tahun bersama kedua orang tuanya. Wanita itu dikenal sebagai Janelle Potter. Janelle adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Kakaknya sudah menikah dan sudah memiliki kehidupan sendiri. Janelle dibesarkan di Philadelphia, namun pada tahun 2004, Barbara dan Melvin Potter, yang merupakan ayah dan ibu Janelle, pindah ke Mountain City, membawa serta Janelle dan tinggal bersama dengan mereka. Melvin Potter merupakan veteran tentara angkatan darat yang pernah bertugas untuk membebaskan tawanan di Vietnam. Namun, dalam masa pensiunnya, Melvin mulai sakit-sakitan dan menggantungkan hidupnya pada sebuah tabung oksigen setiap hari. Janelle dilahirkan dengan beberapa masalah kesehatan. Janelle mengalami pendengaran yang tidak sempurna. Dia berpendidikan khusus. Pikirannya lebih muda 15 tahun dari usia yang seharusnya, membuatnya merasa seperti ABG di usianya yang ke-30 tahun, sehingga Janelle gemar mengkoleksi boneka di kamarnya. Dia pun didiagnosa mengalami diabetes tipe 1. Dia juga memiliki emosi yang kurang stabil. Masalah lainnya adalah masalah kecemasan dan juga sangat susah bergaul atau mendapatkan teman. Karena beberapa masalah kesehatan itulah, Barbara dan Melvin sangat melindungi putri mereka. Barbara dan Melvin juga kerap menemani Janelle kemanapun dia pergi, serta memperhatikan semua aktivitasnya. Karena keterbatasannya dalam bergaul itulah yang membuat Janelle sangat aktif di dunia maya seperti MySpace, lalu beralih ke Facebook. Pada suatu hari, tahun 2008, Janelle berkenalan dengan seorang apoteker bernama Tracy Greenwell. Tracy adalah teman yang sangat baik, yang mau menerima Janelle dengan segala kondisinya. Janelle dan Tracy menjadi sahabat dekat dan sering memberi kabar lewat telepon. Bahkan Tracy juga kerap mengajak Janelle berkumpul dengan teman-teman dan keluarganya untuk bergaul. Namun, di balik pertemanan yang hangat yang terjalin itu, Janelle ternyata menyukai kakak laki-laki Tracy bernama Billy Payne, seorang pemuda yang baik hati, sangat humoris, dan juga terbuka untuk siapapun. Namun, cinta Janelle kepada Billy ternyata bertepuk sebelah tangan dikala Billy berpacaran dengan seorang wanita cantik bernama Billie Jean Hayworth. Billy dan Jean bukan hanya sekedar berpacaran, namun mereka mulai tinggal bersama dan menikah, hingga melahirkan seorang anak pada pertengahan tahun 2011. Tracy yang mengetahui bahwa Janelle ternyata suka dengan kakaknya dan patah hati mendapatkan kakaknya berpacaran dengan orang lain, kemudian mengenalkan Janelle pada temannya bernama Jamie Lynn Kurt, seorang pria dewasa berusia 40 tahunan yang sangat ahli dalam mereparasi komputer. Janelle tidak menolak untuk berkenalan dengan Jamie, hingga pada akhirnya mereka berpacaran. Namun hubungan spesial mereka ternyata disembunyikan dari kedua orang tua Janelle, yaitu Barbara dan Melvin. Karena Barbara dan Melvin akan sangat protektif dan membatasi pergaulan Janelle terkait dengan emosinya yang tidak stabil. Jamie juga tidak segan memberikan sebuah handphone rahasia untuk Janelle, agar dia dan Janelle bisa terus berhubungan. Meskipun Jamie sering datang ke rumah Janelle untuk memperbaiki komputernya dan sudah akrab dengan orang tua Janelle, Jamie dan Janelle tetap menyembunyikan hubungan mereka dari Barbara dan Melvin. Meskipun Janelle sudah berpacaran dengan Jamie, namun rupanya
Janelle masih suka dengan Billy. Dia masih tidak bisa melupakan Billy dan berharap Billy bisa menjadi pacarnya. Hingga pada akhirnya, kehidupan Janelle berubah setelah mendapatkan bulian secara online dari orang-orang yang tidak dia kenal. Janelle mulai mendapatkan bully dari beberapa orang yang tidak dikenal di halaman Facebook-nya. Beberapa orang itu semakin hari semakin merundung Janelle karena keterbatasan yang dimilikinya. Tidak jarang, orang-orang itu melantarkan fitnah serta kata-kata yang menyakitkan. Janelle juga mendapatkan ancaman pemerkosaan bahkan pembunuhan di halaman Facebook-nya. Barbara yang selalu memantau aktivitas Facebook Janelle kemudian mulai menghubungi beberapa orang itu untuk memohon agar tidak membuli putrinya. Selama beberapa bulan itu, Janelle kerap mendapatkan komentar negatif dari orang-orang yang tidak dia kenal di Facebook-nya. Dia pun mulai curiga bahwa pelaku perundungan itu adalah Jean Hayworth, yang merupakan istri dari pria yang dia sukai. Dia menganggap bahwa Jean cemburu dengannya karena dia merasa lebih cantik daripada Jean. Perundungan itu bukan hanya diterima oleh Janelle saja, namun pelaku pembuli online juga mulai merundung Barbara dan Melvin, serta mengirimkan ancaman yang sama kepada mereka. Tidak berselang lama, Janelle menemukan sebuah batu di halaman rumahnya yang mungkin dilempar oleh seseorang, dan di atas batu itu tertulis nama Billy dan juga Jean. Melvin dan Janelle lalu pergi ke kantor polisi untuk menyampaikan keluhan atas intimidasi yang mereka dapatkan dari Billy dan juga Jean. Namun tampaknya hal itu tidak dianggap serius oleh pihak kepolisian, sehingga Janelle sempat bersumpah bahwa Billy, Jean, dan anak mereka haruslah mati. Janelle pun menghapus pertemanan antara dirinya dengan Billy serta istrinya di Facebook. Jamie, pacar rahasia Janelle, juga kerap membantu Janelle dan keluarganya untuk menyelesaikan perundungan itu. Jamie juga dibuat sangat kesal dengan kejadian itu. Walaupun pada awalnya Jamie adalah teman baik Billy, dia pun berpihak kepada Janelle dan mati-matian membela pacar rahasianya. Pada akhir bulan Januari tahun 2012, sekitar jam setengah 11 pagi, seorang tetangga Billy yang berkunjung ke rumah Billy untuk mengambil surat yang dititipkan kepadanya, menemukan Billy dan istrinya sudah tewas terbunuh secara brutal. Sementara anak mereka yang baru berusia 7 bulan masih hidup tanpa luka sedikit pun di pelukan ibunya. Billy terbunuh di atas tempat tidurnya dengan luka tembak di kepalanya serta luka sayatan di lehernya. Sementara Jean juga mengalami nasib yang sama. Dia meninggal saat sedang memeluk anaknya. Tetangganya pun menelpon 911 untuk meminta bantuan. Johnson County 911. Honey, I need a name was bad. There's a baby involved. He don't look right. He's in one room, she's in the other right. Playpen. It kind of looks like she's trying to get to her baby. They can tell by looking at their faces. They're swelled. They're black and blue. They've been beaten. Okay, do you want to attempt to do CPR? They're both dead. It's too late. Polisi datang lalu mengevakuasi jenazah Billy serta istrinya. Dari hasil autopsi, diketahui bahwa mereka meninggal karena luka tembakan dari jarak dekat. Leher Billy pun sempat digorok oleh pelakunya waktu sebelum ditembak. Polisi yang memeriksa TKP lalu mencari bukti kejahatan di sana. Sayangnya, tidak ada yang dapat ditemukan oleh polisi. Tidak ada jejak DNA, tidak ada bukti sidik jari, tidak ada bekas proyektil peluru maupun rekaman CCTV. Pembunuhan itu seperti dilakukan oleh seorang yang profesional dalam bidangnya. Yang menjadi pertanyaan besar bagi polisi, siapa yang tega membunuh kedua orang tua bagi anak yang masih berusia 7 bulan itu? Dan apakah motifnya? Karena tidak mungkin kasus itu merupakan perampokan, mengingat tidak ada barang berharga yang hilang. Kepolisian yang melakukan penyelidikan atas pembunuhan sepasang kekasih itu kemudian ingat bahwa Billy dan istrinya pernah dilaporkan atas perundungan secara online oleh Melvin dan Janelle yang mengaku sebagai korbannya.
Polisi yang tidak tinggal diam langsung bergegas datang ke rumah keluarga Potter dan meminta keterangan di sana. Penyidik juga diam-diam merekam semua pembicaraan mereka. What we're doing right now is investigating a double homicide. A very serious matter. Everybody always points a finger at us for something. Oh, no, there ain't nobody pointing their fingers. Do you know of anybody that would hurt them, want to hurt them? No, actually, I don't. And I feel bad about the situation because I didn't want no harm on them. They've been harassing me in my driveway on our property. And then yesterday morning when I got on Facebook is when I found out. And, I mean, I'm sorry it happened, but, I mean, that's all I can tell you is they have been harassing the living crap out of me. Why would they be harassing you? It came out to be a jealousy thing. They said I was too pretty. What's Jamie to you? He's just a friend. We've been friends for years. He's friend of our family. Yeah. He's a friend to all of us, to me. Jamie kind of like your boyfriend? No, no, he's just a really good friend. Does he want to be your boyfriend? Not that I know of. Keluarga Potter mengaku tidak terlibat dengan pembunuhan itu. Janelle juga mengaku bahwa Jamie hanyalah sekedar teman dekat. Barbara dan Melvin pun mengaku bahwa Jamie teman Janelle. Padahal Janelle masih menyembunyikan hubungannya dengan Jamie. Setelah polisi tidak mendapatkan keterangan pasti dari keluarga Potter, polisi menangkap Jamie untuk dimintai keterangan. Penangkapan Jamie bukanlah tanpa alasan. Polisi tahu bahwa Jamie adalah pacar Janelle, dan Jamie sangat membela Janelle pasca pembulian yang diterima oleh Janelle. Sehingga polisi berharap bisa mendapatkan jawaban pasti terkait dengan pembunuhan Billy dan istrinya, yang diyakini berhubungan dengan perundungan yang diterima Janelle. People ain't gonna mess with my girl no more. She's not my girl. You may say that out loud, but you know in your heart it's different. Were you on the never killed? I wasn't there. Dalam interogasi yang dilakukan 6 jam di kantor polisi, Jamie mengaku tidak tahu dan tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Dia juga masih menyembunyikan hubungan spesialnya dengan Janelle. Tapi hasil tes poligraf menyatakan bahwa Jamie berbohong. Hasil tes poligraf menunjukkan bahwa Jamie sebenarnya mengetahui pelaku pembunuhan itu. Dan satu hal yang mengejutkan polisi, Jamie juga bertanya tentang seorang agen CIA. Is the CIA here? CIA? No. That's the question. Yeah. Why did you ask about the CIA? Because he says he works for one. Dari pertanyaan itulah semuanya terungkap. Secara mengejutkan, Jamie mengaku bahwa dia mengetahui pembunuhnya, dan pembunuhnya adalah Melvin Potter, ayah Janelle. Jamie juga bercerita tentang seorang agen CIA yang diduga terlibat dalam pembunuhan ini. Dia bercerita bahwa dia kerap saling kirim SMS dengan agen CIA yang bernama Chris, yang mengaku datang sebagai pelindung bagi korban yang tertindas. Chris mengaku sudah lama melindungi Janelle dan dia mengetahui semua aktivitas Janelle serta orang tuanya. Dia juga mengaku memantau aktivitas Jamie serta Billy dan istrinya. Siapakah Chris, agen CIA yang dimaksud oleh Jamie? Jamie mengungkapkan bahwa dia mengenal Chris sebagai agen CIA dari Janelle, pacarnya sendiri. Janelle mengaku bahwa Chris adalah teman sekolahnya dulu dan dia bekerja sebagai agen CIA. 2 bulan sebelumnya, pada tanggal 21 November tahun 2011, Janelle menambahkan Chris di Facebooknya sebagai kakak kandungnya dalam profilnya. Dan secara intens, Chris berbicara kepada Jamie serta Barbara dan Melvin dalam hal membantu melindungi Janelle. Namun, apa pentingnya Chris harus melindungi Janelle yang tinggal di sebuah kota kecil itu? Chris mengaku bahwa Janelle adalah teman sekolahnya, dan tugas Chris adalah membantu orang-orang yang tertindas seperti Janelle. Belum lagi, Melvin yang merupakan veteran tentara juga kerap berhubungan dengan agen CIA.
Percakapan Chris dengan Jamie serta Barbara dan Melvin bukan hanya lewat SMS saja, tetapi mereka lebih sering berbicara lewat email. Chris mengaku bahwa dia bisa membunuh orang dan itu adalah hal yang pantas untuk membunuh Billy serta istrinya yang sudah melakukan pembulian kepada Janelle. Chris juga kerap memanas-manasi dan mengintervensi keluarga Potter agar mau membunuh Billy. Hingga pada akhirnya, Jamie, Barbara, dan Melvin terbujuk rayuan Chris untuk membunuh Billy. Dan hal itu pun dilakukan sendiri oleh Melvin yang memang memiliki gudang senjata api di rumahnya. Polisi yang mendengar pengakuan Jamie tidak menyangka bahwa Melvin yang terlihat secara fisik sakit-sakitan dan bergantung pada oksigen bisa melakukan pembunuhan itu. Hingga pada akhirnya, Melvin Potter ditangkap polisi atas kejadian itu. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, polisi sudah mengepung rumah Melvin Potter dan menangkapnya di rumahnya. Melvin yang diinterogasi tetap tidak mengaku bahwa dialah yang terlibat dalam kasus itu. So how you get it right? That somebody's told you I'm the one who killed somebody. I'm not going to tell you I did something I didn't do. Namun beberapa jam setelah menerima penekanan dari polisi, dia pun mengaku melakukan pembunuhan itu atas suruhan agen CIA bernama Chris. Melvin yang mengaku bahwa Barbara dan Janelle tidak mengetahui apa yang dia lakukan, kemudian diberi kesempatan oleh polisi untuk mengakui semua perbuatannya kepada Barbara lewat telepon. Barbara, Yeah. before you find out from somebody else, I want you to know I was involved in it. I did it. What? Some of it. You need to just say, you know, you're not guilty, you're not guilty. Setelah pengakuan Melvin Potter, polisi langsung bergegas menuju ke rumah keluarga Potter untuk menggeledah barang bukti. Di rumah keluarga Potter, polisi menemukan sekitar 60 buah senjata api yang menjadi koleksi pribadi Melvin. Hal ini pun mengejutkan yang mana bisa saja salah satu dari 60 senjata itu digunakan untuk membunuh Billy dan istrinya. Namun, hal yang paling gila yang ditemukan oleh polisi adalah tumpukan sampah kertas yang ternyata sudah dirobek-robek oleh Barbara sebelum polisi sampai di rumahnya. Robekan kertas itu berisi percakapan email antara Barbara dengan Chris, sang agen CIA. Percakapan itu pun mencakup rencana mereka untuk melakukan pembunuhan kepada Billy serta istrinya. Di antara tumpukan sampah itu, polisi juga menemukan foto Billy dan Jean yang sudah dirobek. Tampaknya, Barbara berusaha menghilangkan barang bukti selama polisi melakukan perjalanan ke rumahnya. Polisi yang membawa robekan kertas itu menyusun kembali ratusan robekan kertas itu, bagaikan puzzle yang mengungkapkan semuanya. Polisi juga mengangkut handphone, mobil, serta semua komputer yang ada di rumah keluarga Potter. Sementara polisi menyelidiki dugaan keterlibatan Barbara dalam kasus itu, Jamie dan Melvin Potter secara sah mengaku membunuh Billy dan istrinya, di mana tanggal 31 Januari tahun 2012 pada jam 5 pagi, Melvin Potter menjemput Jamie menuju ke rumah Billy. Mereka pun memarkirkan mobil mereka di parkiran gereja dekat rumah Billy dan berjalan kaki menuju ke rumah Billy, serta menerobos masuk lewat pintu belakang rumah. Tanpa perlawanan, Melvin menembak Billy dan istrinya dengan tangannya sendiri dan kabur dari sana. Jamie dan Melvin ditetapkan sebagai tersangka dan menunggu persidangannya. Namun, hasil mengejutkan lainnya datang dari tim kepolisian yang mengungkapkan bahwa Barbara juga ditetapkan sebagai tersangka karena sudah merencanakan pembunuhan itu lewat email yang dia kirim kepada Chris. Dan satu hal lagi yang sangat tidak terduga, bahwa Chris, orang yang diklaim sebagai pelindung Janelle, sebenarnya hanyalah fiksi. Polisi yang melacak keberadaan Chris lewat alamat email dengan mencari sumber IP address ternyata menemukan bahwa IP address itu berasal dari komputer yang digunakan oleh Janelle di rumahnya. Disinilah semuanya terungkap bahwa Janelle berpura-pura menjadi Chris untuk mengelabui ayah, ibu, dan pacarnya
dan mengintervensi mereka untuk melakukan pembunuhan kepada Billy dan Jean. Janelle membuat alamat email atas nama Chris dan menggunakan nomor handphone baru serta membuat akun Facebook palsu atas nama Chris. Barbara dan Janelle kemudian ditangkap. Mereka menyangkal bahwa mereka berdua terlibat. Janelle juga menyangkal bahwa dia berpura-pura sebagai Chris dan mengaku bahwa Chris yang dimaksud adalah teman sekolahnya dulu yang sekarang bekerja sebagai agen CIA. Hal itu cukup mengejutkan juga untuk Barbara karena dia pernah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Chris lewat Facebook, yang mana hari ulang tahun Chris memiliki tanggal, bulan, dan tahun yang sama dengan hari ulang tahun Janelle, dan dia menganggap bahwa hal itu merupakan kebetulan semata. Karena Janelle menyangkal tuduhan itu, polisi pun tidak mendapatkan motif kuat mengapa Janelle tega menyuruh orang tuanya dan pacarnya untuk membunuh Billy. Namun, polisi menduga kuat bahwa sebenarnya Janelle mau balas dendam karena sakit hatinya kepada Billy yang menikahi wanita lain. Sebab perundungan online dan intimidasi yang diterima oleh Janelle di Facebook ternyata dimulai sejak Billy dan istrinya berpacaran. Sementara polisi tidak punya bukti kuat kalau memang benar Billy dan istrinya yang sudah melakukan perundungan online. Sehingga polisi juga menyangka bahwa akun palsu yang digunakan untuk merundung Janelle di Facebook juga dibuat oleh Janelle sendiri. Setelah Barbara dan Janelle juga ditetapkan sebagai tersangka, secara mengejutkan polisi mendatangkan seorang yang bernama Chris Jaden, yang adalah mantan teman SMP Janelle yang sudah tidak berjumpa dengan Janelle selama 15 tahun. Chris Jaden menjadi saksi di pengadilan untuk menyatakan bahwa dirinya tidak pernah berhubungan lagi dengan Janelle dan keluarganya. Dia pun tidak dekat dengan Janelle bahkan waktu di SMP dulu. Dia juga tidak bekerja sebagai agen CIA. Dan wajah Chris Jaden yang asli ternyata sangat jauh berbeda dari wajah Chris agen CIA di Facebook. Atas semua bukti-bukti itu, Melvin Potter, Barbara, Janelle, dan Jamie tidak dapat menyangkal semuanya. Persidangan akhir pun digelar beberapa tahun setelahnya. Pada bulan Oktober tahun 2013, Melvin Potter didakwa melakukan pembunuhan dan menerima vonis penjara 2 kali hukuman seumur hidup berturut-turut. Pada bulan Mei tahun 2015, Barbara dan Janelle didakwa melakukan perencanaan pembunuhan dan dihukum penjara seumur hidup. Barbara juga menerima hukuman tambahan 3 tahun penjara di atas hukuman seumur hidup karena berusaha menghilangkan barang bukti. Sementara, pada Mei tahun 2015, Jamie Kurt didakwa turut terlibat dalam pembunuhan. Namun hukumannya diturunkan yang awalnya penjara seumur hidup menjadi hukuman 25 tahun penjara karena membantu polisi mengungkap kasus itu dan berbalik melawan keluarga Potter. Keluarga Billy Payne dan Billie Jean Hayworth mengaku puas dengan putusan hakim yang menjatuhkan vonis bagi mereka. Mereka percaya bahwa Billy Payne dan istrinya hanyalah korban dari kecemburuan seorang perempuan berusia 30 tahunan yang memiliki mental remaja tidak stabil.